jarang mereka itu jadi, itu yang memang mereka open untuk ketemu dengan orang di luar mereka punya tipe. And I'm trying to encourage mereka gitu. Susah karena dong? ya, mindset kan. What blocking you is actually your mindset. Oke. Gue cuman mau ketemu dengan yang tinggi 180. Oh, oke. Blue eyes, finance. All of the, superficial gitu. Tapi aku berusaha untuk ngasih tahu kalau sebenarnya lihatnya itu yang di dalam, bukan hanya superficial. Hello Insertizen, how are you and welcome back on iTalk only on www.insertlife.com, when someone's story is a history and always with me, Maria Christy. Kalau beberapa waktu yang lalu video kita sempat hit sekali dengan kehadiran seorang psikolog dan juga seorang seksolog yaitu Kakak Zoya, dan lumayan menggemparkan sosial media dengan fakta-fakta yang ada, apalagi angka perceraian Indonesia yang mencapai kurang lebih 400 sekian ribu di tahun 2024. Nah, kali ini kita nggak akan ngomongin seputar perceraian, tapi kita akan berbicara mengenai perjodohan dan sulitnya warga Jakarta atau orang-orang yang tinggal di kota besar dalam mencari jodoh. Kalau misalnya ada beberapa opsi pertemanan, opsi mungkin sekarang itu ada yang namanya dating apps atau dating online gitu ya. Ternyata yang namanya mak comblang atau matchmaker ada juga seorang profesional, dan kalau kita lihat di tahun ini nama seorang Zola Matchmaker itu sedang happening sekali, apalagi sebelum kita syuting ini beberapa videonya itu sedang hit sekali di podcast-podcast yang ada. Dan seperti apa mungkin ceritanya akan dibawa Kakak Zola ke sini. So please welcome on studio the one and only Zola Yohana. Mudah-mudahan introduction aku nggak salah ya Kak? Nggak salah, pas banget. Pas banget ya. Pas banget. Terima kasih sudah hadir. Thank you for inviting me. Dan tadi tuh sebetulnya warga-warga pada bertanya siapa biasalah Kak dia itu. Siapa bintang tamunya? Oh, bintang tamunya adalah profesional matchmaker, profesional mak comblang. Ternyata masih ada juga warga-warga tuh yang kayak, serius itu profesional matchmaker. Coba kita lihat dulu mungkin. Ini ada artikel yang langsung akan sharpening our talks. Ini baru, enggak deh, ternyata udah 5 tahun yang lalu artikelnya ya. Jadi mak comblang profesional di Indonesia, wanita ini dibayar sampai dengan 103 juta. Dan apakah mak comblang itu adalah seorang Zola Yohana? Coba dilihat itu siapa, itu aku ya. Sayang kreatifnya nggak tulis bawahnya ya, kalau di bawahnya ada tulisan namanya tuh. Itu kalau menurut 2020 ya? 2020. Hah? Tahun 2020. 5 tahun ya, betul-betul 5 tahun lalu. Pas pandemik berarti, bener. Pas pandemik itu kan. Berarti dari artikel ini kita langsung sharping ke tarif yang didapatkan oleh seorang professional matchmaker. If you don't mind to mention the number gitu ya. Itu memang sampai 3 digit. 103 itu apa nih? Kan kadang-kadang kalau headline begitu kan bikinnya langsung gong. 103 ini apakah untuk 1 tahun? Apakah untuk beberapa couple? Atau package apa yang ditawarkan di 103 itu? Apa ya kira-kira package-nya? Jadi untuk servisnya itu sebenarnya memang it's a very personalized service. It's a bespoke matchmaking. Jadi eksklusif, private, personalized, confidential, very exclusive. Jadi beneran I need to sit with you to get to know more about you, your love life dulu gimana, your personality gimana, your values gitu loh. What are you looking for gitu. Jadi beneran I'm going deeper to your personality and then cek sebenarnya yang cocoknya yang seperti apa gitu. Nice. It's a personalized service. Oke, kalau personal service, apakah price listnya personalized atau mungkin tipikal yang servisnya memang personal tapi sebetulnya udah ada patokan harganya, atau malah bisa jadi customize gitu? Customize, setiap klien beda-beda. Oh gitu? Yes, setiap klien beda-beda. But start from yang 6 month itu 3.700. Apa tuh? $3.700. Oke. Kalau yang 1 year itu start from dari 6.500. Oh, berarti ini mah yang start satu ini dong, yang ibarat kata start from yang setahun dong ini ya. Berarti kan 6.000 sekian yang di-mention tadi. Kalau dirupiahkan itu per orang itu kurang lebih start from 100 juta. Couple itu ada berapa orang? 2 ya, jadi untuk menjadi satu couple. Kenapa warga-warga pada menjengkurang? Kenapa
warga-warga pada berubah ekspresinya. Tapi menarik banget ya ternyata ya. Profesi seorang matchmaker itu sebelum ke sana, aku penasaran apakah yang harus ditempuh oleh seorang mak comblang untuk menjadi seorang profesional matchmaker? Gini, sebenarnya being a matchmaker itu it's a fun job but also a tough job. Karena I have to dealing with people's character, personality. It's a personal. I have to dealing with people's heart gitu. Jadi emang orang-orang yang sebenarnya genuinely punya passion, genuinely to help people gitu. Dan mereka punya intuition. Jadi the best matchmaker itu tuh rata-rata mereka pasti yang punya intuition ketika matchingin. Oh ini cocok main, oh ini main, ini. Gitu. The skill, that kind of skill gitu. Karena memang kalau kita lihat di beberapa nama yang ada di dunia artis itu kan juga ada tuh, let's say mungkin seorang Feby Rastanti yang pernah mampir ke sini juga, dia berhasil menjodohkan Jessica Mila dan juga Yakub. Terus juga mungkin ada beberapa teman-teman lain juga yang itu. Insting itu yang sebetulnya ada ya. What do you, gimana kamu ngelihat insting itu? Apakah itu gift atau memang dia tuh sebenarnya bisa diasah? Semua intuition itu sebenarnya bisa diasah. Intuition itu bisa diasah. Tapi kalau aku sendiri, kalau aku pribadi memang it's a gifted karena dari kecil itu dari sekolah lah, bukan kecil. Maksudnya emang seneng untuk nyumblangin temen zaman-zaman sekolah gitu. Pada jadi-jadi nih gitu. Serius? Gemes banget. Terus I've been interesting with love, desire, sex since I was in school gitu loh. Jadi emang beneran yang memang mereka bisa ngerti tentang human behavior. Human behavior, terus udah gitu juga psychology side-nya juga pasti ada. Karena kan kita mesti mengenal orang, personality-nya gimana kan. Jadi kenapa aku mesti duduk sama mereka paling nggak untuk tahu dulu dia orangnya gimana. Dia punya personality itu gimana gitu. Dia bohong atau enggak dari gerak-gerik mata dan lain-lainnya gitu. Jadi kadang yang dilempar tuh pertanyaannya sama. Cuman kok jawabannya pelintat-pelintut. Ada apa? Berarti sebenarnya Betty dong sama seorang interviewer. Karena sebetulnya kan interviewer yang handal juga dia tuh sebenarnya dari gerak matanya they just know it gitu bahwa ini kok jawabannya ke sini sih. Betty dong. Betty. We try to connecting the dot kan. Tapi terus sebetulnya ngeliat dari dianya dulunya gimana. Gitu. Oh, karena kamu ada pertanyaan-pertanyaan yang memang kamu lontarkan untuk tahu, oh anak ini tuh kecilnya gimana, love-nya gimana. Kenapa dia sekarang bisa begitu? Pasti kan ada sesuatu. Gitu loh. Dan kalau misalnya aku nggak salah nih, kamu juga mendapatkan gelar dari Institute of New York sebagai lulusan matchmaker. Emang itu ada kuliahnya atau ada apa namanya, bukan kuliah, certification. Education ya, certification. Jadi aku ngambil certification in New York from the Matchmaking Institute. Itu dari 2012. So udah selesai semuanya, balik dan I start my business. So actually as a profesi, as a matchmaker, as a certified matchmaker itu the first one itu tahu aku di 2013 lah. Berarti tahun ini jalan 12 tahun. Tahun ini 16 April. Congrats ya. 16 April, 16 Februari. Bentar lagi dong. Bentar lagi. Pas banget after ya. Valentine's Day. Baru aku mau ngomong, ini mungkin tayangnya akan deket-deket Valentine's, jadi cocok untuk kamu ya. 12 tahun secara profesional ada di Indonesia. Dan memang kalau kita googling sekarang sudah ada beberapa lah yang mungkin tidak secara gamblang tapi juga ada jejaknya untuk menjadi profesional matchmaker, ya kan? Nah, ini juga kita mau tanya sebetulnya, Kak. Kalau sudah 12 tahun menjalani profesi ini, which is kamu juga sudah melihat beberapa generasi yang ada nih di tahun 2012 sama 2012 kan pasti beda dong, Kak. Beda banget. Secara singkat aja, mungkin Waris apa karakteristik yang memang 1 atau 3 tahun ke belakang ini menjadi klien kamu? Apakah ada perbedaan dengan 2012 pada saat kamu mulai awal? Dan sekarang kan kalau kita lihat juga sebetulnya angka pernikahan itu turun. Nah, itu yang sebetulnya kan juga berefek karena orang kesulitan untuk mencari orang yang tepat, dan kita juga nggak bisa tutup mata bahwa seperti di insert tiap hari pasti ada aja berita perpisahan, either pasangan yang putus atau pasangan yang bercerai, walaupun ada juga yang masih bertahan. So what is from your point of view? Jadi there is a shifting value sebenarnya dari 2013 sampai 2016 lah ya, 2017. Dari dulu itu yang selalu jadi very specific needs sebenarnya. My clients itu mereka yang financially independent, financially secure,
mereka commitment minded people gitu ya, yang memang udah ready for love gitu ya. Sorry. Dari mereka umurnya 40 tahun ke atas kalau dulu. 40 dulu. tahunan ke atas. Ya, ini aku ngomongin yang dulu ya, dari 2013 sampai 2017, 18. Nah, 18 ini mulai shifting nih. Mulai dari 2018 mulai shifting, udah mulai itu kayak early 40. Gitu ya. Early 40. Pandemic. Ada pandemic baru dong. Baru dong, 2020. Sebenarnya baru juga ya Kak, 5 tahun lalu loh Kak. Iya nggak berasa. Iya cepet banget loh. Gila, time flies so fast. Pandemic 5 tahun lalu, Bo. Lanjut, sorry. Oke. Terus 2020, udah gitu pandemic, orang sibuk segala macam, and then 2022, oke? Kita start dari 2022 aja, sampai sekarang, makin kesini, the youngest client that I have right now is 25 tahun. Sorry, maaf. 25 tahun gini. Jadi gini, Gen Z no? Iya. Oke. Jadi I do have a lot of Gen Z client, millennials, Gen Z client. Sekarang lebih banyak kayak segitu, early 30. Jadi mereka itu tuh punya perbedaannya adalah they put their life itu as a love life-nya itu as a priority. Oke. Gue nggak mau ketemu random, gue nggak mau ketemu dengan orang yang nggak jelas. Which is good dong. Iya. Oke, terus. Maksudnya compare tuh yang dulu. Jadi gini, perbedaannya kalau yang dulu tuh mereka think too much. Aduh nanti kalau ini gimana? Aduh nanti kalau gini gimana? Aduh gue datang ke matchmaker berarti gue desperate dong. Gitu. That kind of image dulu ya. Tapi sekarang mereka yang bilang ke temannya sendiri kalau oke, gue single, Zola set me up. You know, jadi mereka tuh yang proud to come to the matchmaker. Zola, I'm single. I don't have, you know, gue nggak keluar, gue sibuk, gue nggak punya waktu, gitu. Gue nggak mau ketemu random people. Gue nggak di dating apps juga. I want the exclusivity. Jadi yang makin kesini tuh early 30, 30, 31. Aku bisa dihitung sama jari yang umurnya 40 tahunan klien aku. Oke. Kalau dulu 50, 45 ke atas ya. Kesini tuh yang nomor 42, 43, 40 saya dihitung sama jari. The rest either 20s, 30s, mid 30s gitu. It's changing. Kenapa aku ketawa? Tapi sebenarnya nggak cuma di sini ya, global. Global pun juga sama. Global pun juga sama. Ya? Kita biasanya yang hiring ke matchmaker tuh ya gitu lah, yang mereka udah financial independent, successful single gitu, elite single gitu. Sekarang nggak yang begitu. Dan karena kan aku partner up with a lot of matchmaker globally kan. Jadi ada association matchmakernya gitu. Makanya kita matching people global, nggak hanya di Indonesia. So you can find love everywhere. Kenapa aku tertawa gitu ya? Karena tadi aku sempat bilang view of my good friends gitu merekomendasikan Kakak Zola ini ke beberapa teman termasuk Eke. Makanya tadi aku kata lucu banget karena memang mungkin di image kita yang perlu itu ya mungkin mid-30s, kalau 20 kayaknya belum ya, maksudnya masih apa-apa cuman dari beberapa kriteria yang tadi mungkin udah stable dan orang-orang ini is a shifting POV, bukan karena orang itu tidak laku atau gimana, tapi karena mereka sungguh memprioritaskan, come on, bayar aja segitu. Kalau misalnya nggak memprioritaskan, what for gitu. Ibarat kata mereka juga mengeluarkan modal gitu lah ya. Dan it's a life investment kan. Oke. What cost for happiness? Tapi di tengah banyaknya cara untuk mendapatkan pasangan atau jodoh gitu, apakah seorang Zola percaya bahwa true love itu masih tetap bisa ditemukan secara online, terlepas dari profesi kamu yang seorang matchmaker. Kamu kan nggak online dong, berarti kan kamu offline. You know them very well and you are kamu matchingin mereka gitu. Apakah masih bisa ditemukan, dan what is the funny story sebetulnya selama kamu menjadi seorang matchmaker? Oke. Pasti bisa, mau dari manapun, mau dari teman, mau dari online, mau dari apapun, you still can find true love. Gitu. Mau dimanapun nggak ada masalah, you still can find true love everywhere sebenarnya. Balik lagi, caranya kita gimana, ya kan? Kalau online kan you have to go through all of the process, nggak tahu dia scammers atau mereka fake profile gitu loh. So you have to be careful with that kan. Tapi kalau with matchmaker, kita udah doing background check, udah dicek dulu orangnya benar atau enggak. Kalau memang dia divorce, benar nggak dia divorce gitu loh. Kalau misalnya mereka masih proses divorce, aku nggak terima mereka kalau mereka masih proses. Kalau belum ketok palu, aku nggak terima.
Selain proses perceraian, apalagi yang menjadi kualifikasi Kakak Zola ini nggak terima untuk orang dijodohin? Mau cari istri kedua, istri ketiga, istri keempat? No. Thank you. This is only for monogamy. Oh wow, it's a good statement. And then terus gitu. Ya, jadi kalau misalnya untuk cari true love masih di mana? Masih bisa gitu loh. As long as again effort. Harus ada effort. Effort itu kan dua-duanya ya gitu. Jadi kadang orang suka beranggapan ya udah deh gua nggak doing apapun, ya udah tunggu aja the right one will come gitu, the one will come gitu ya, celuk datang dari langit, nggak gitu. There's no such thing as the one. Oke, sekarang kalau kita ngomongin lebih ke bagaimana mungkin perjalanan menemukan soulmate di dunia matchmaking ini. Lagi-lagi ya, ini dari POV kita ngobrol dengan seorang profesional matchmaker atau mak comblang profesional dan case-case yang ditanganinya dari seorang Kakak Zola ini. Nah, kalau misalnya experience selama 12 tahun ke belakang, Kak, ada nggak orang-orang yang memang tidak berhasil menemukan jodohnya? Dan itu biasanya tidak berhasilnya itu apakah pada saat dia dating, which is dating yang masih kamu set belum pacaran, atau mereka bubar pada saat pacaran, atau mereka bubar bahkan pada saat perceraian, pernikahan jadi cerai? Kalau yang pernikahan cerai nggak ada yang report ya, belum tahu juga gitu, belum amit-amit jangan sampai. Jangan. Kalau yang putus ada. Dan baru ada yang mereka baru putus 3 bulan yang lalu, and then dia ngasih tahu gitu, and then dia join lagi gitu. Dia bayar lagi? Dia join lagi, enggak, karena service-nya masih itu selesai, ya? belum selesai gitu. Ada, iya macam-macam sebenarnya. Terus pasti ada yang mereka lanjut sampai nikah sampai semua. Jadi sebenarnya macam-macam dari klien aku. Tapi yang mereka itu misalnya udah dating sedikit nggak ketemu misalnya gitu ya. Kebanyakan yang aku doing my own research based on my clients ya. Yang mereka itu jadi, itu yang memang mereka open untuk ketemu dengan orang di luar mereka punya tipe. And I'm trying to encourage mereka gitu. Susah dong? Ya, mindset kan. What blocking you is actually your mindset. Gue cuma mau ketemu dengan yang tinggi 180. Blue eyes, finance. All of the, superficial gitu. Tapi aku berusaha untuk ngasih tahu kalau sebenarnya lihatnya itu yang di dalam, bukan hanya superficial gitu loh. If you want to meet someone, get to know people. Kenal dulu orangnya gitu loh. Jadi mereka yang akhirnya jadi, yang ketemu dengan pasangannya itu adalah orang yang mereka open. Mereka open dan mereka yaudah, gue ketemu, gue dating, mereka jadi. Tapi mereka yang memang stick to their type and judgmental, they remain single. That based on my experience ya gitu. Maksudnya masih belum ketemu gitu karena aduh kayak ada kurang. Nobody's perfect. We all have flaw. Kenapa kita mesti expecting dari 10 tipe, dari 10 list semua harus check all of your boxes gitu. It's hallucination namanya. Yes. Jadi silakan mau lanjut. Jadi ya udah kenal aja dulu orangnya, and then baru tahu gitu. Kita kan nggak bisa cuman based on foto, based on profile gitu. I get this POV ketika kamu tadi menjelaskan bagaimana based on your experience, orang-orang yang mungkin tidak open karena kualifikasinya lebih kepada fisik. Sebetulnya ini banyak dari POV antara kebutuhan dan keinginan, ya kan? Gimana? Misalnya ada Insertizen yang nonton ini. Gue karakternya itu punya value dan juga punya hal-hal yang nggak bisa dilanggar, tapi bukan masalah tinggi 175, finance and blue eyes, tapi masalah karakter. Dan gue belum ketemu nih. Nah itu gimana? Pernah nggak ada klien yang seperti itu yang sebetulnya yang tadi awal kamu bilang, orang-orang yang datang ke kamu, dia tahu apa yang dia butuhkan dan dia inginkan dalam love life-nya dan juga
mudah-mudahan bukan orang sembarangan juga. Dan apakah dari POV kamu dan experience kamu selama ini ketika karakternya itu dicari karakter yang baik gitu ya Kak, maksudnya memang bertanggung jawab dan lain-lain, dan itu juga part of your job untuk mengenalkan orang yang sefrekuensi dan lain-lain, jadinya susah atau malah sebetulnya karena matchmaking ini jadi gampang karena kamu yang saring semuanya dan kamu yang connect the dot. Jadi gini, kadang kan orang tuh mereka sometimes people thinks that I know what I want, but actually you don't know what you want. Gitu loh, banyak yang gitu. Mereka suka miss antara wants and needs. Jadi ada bedanya. Wants itu anything related to superficial, it's nice to have, gitu. Tapi kalau needs, you must have that in relationship, gitu. Jadi you mesti ketemu dengan orang yang sebenarnya bisa adding value into your life. Core values-nya sama atau enggak, gitu. Itu yang paling penting. Jadi the way I match people based on compatibility in terms of values to values, core values ya, personality and personality, gitu. Jadi kalau misalnya yang satunya dia pendiam, introvert, nggak akan bisa aku matchingin dengan yang introvert juga, gitu. Nggak ngomong nantinya, gitu loh. Atau yang paling sering nih biasanya buat perempuan-perempuan ya yang mereka alpha karakter gitu ya, personality strong gitu. Gue harus ketemu yang memang sebenarnya strong karakter juga, yang bisa lead, yang gitu biasanya. Yang harus alpha gitu, karena gue di kantor capek ngelit. Loh, lupa cowok juga kadang juga capek ngelit. Ngelit juga. Jadi mesti gantian kan gitu. Jadi mesti tahu sebenarnya yang dicari itu tuh apa, yang bisa compliment your personality itu apa, itu loh. Jadi itu yang kita nggak bisa tahu kan, kadang bingung. Makanya paling penting itu adalah aku selalu bilang ke siapapun adalah know yourself dulu, gitu. Jadi kalau misalnya kitanya yang nggak tahu, ya kita jadi nggak tahu yang kita needs, yang kita butuhin dalam relationship itu apa. Apakah kita butuh intimacy, communication, sesimpel kadang misalnya orang bilang, iya gue butuh komunikasi, itu udah harus ada dalam relationship. Iya, mau trust itu harus ada dalam relationship. Respect, you don't need to beg for it. Itu udah harus ada dalam relationship, gitu. Nggak bisa, kalau nggak ada, relationshipnya nggak akan lasting. Kalau nggak bisa ngomong mau gimana? Lihat-lihatan saya konsepnya ya. Body language aja. Gitu. Iya, cuma body language doang. Saya konsepnya gitu kan.